Halo guys, jalan-jalan mingguan, jalan-jalannya kalau mingguan itu ke kondangan ya, ke kondangan guys. Jadi jalan-jalannya kalau mingguan itu ke kondangan. Ada beberapa tempat kondangan. Ini suasana cukup cerah. Panas, bukan cerah lagi ya, panas ya. Ini masih posisi ada di Bandung guys. Di Bandung. Panas sekali. Untung saja ada AC ya. Angin celebug. AC, angin celebug. Oh nah, sorry ya, maaf. Harusnya ada receh ya guys ya untuk tukang parkir. Sekolah Tete di depan. Jauh banget. Kita dari Soreang akan menuju ini guys, menuju Pasar Pola di daerah Cigondewa. Cijerah apa Cigondewa ya? Cijerah guys. Pasar Pola Cijerah. Nyai mah geus disela tadi. Oke, bincang-bincang kali ini tentang pembunuhan Brigadir Joshua. Pembunuhan Brigadir Joshua oleh Baradae gitu ya. Ya, mudah-mudahan cepat terungkap guys. Karena pembunuhan guys, apakah direncanakan atau tidak, wallahu alam ya guys ya. Nah, ini sama kejadiannya kemarin. Saya hampir dibunuh. Hampir dibunuh oleh tetangga sendiri. Kalau tidak ada yang melerai mungkin sudah terbunuh. Tuhan berkehendak lain, ada yang memisahkan ya. Jadi mungkin cuaca kali ini panas ya, jadi sifat orang jadi panas, cepat kepanasan, cepat marah-marah ya, dongkol, karena mungkin ya akibat cuaca panas juga guys. Pandemi, cuaca panas, perekonomian gitu ya, harus banyak bersabar. Jadi jadikan sabar dan sholat penolong ya, jadikan sabar dan sholat penolongmu. Jadi setiap ada kesulitan harus disertai dengan doa itu dengan sholat, dengan zikir ya. Jadi kalau tidak kurang sabar, maka bisa ya tadi, seperti tadi yang kejadian Baradae membunuh Brigadir Joshua ya. Apakah perlu gitu yang dibunuh gitu kan? Penjahat sekalipun punya hak ya gitu ya.
punya hak hidup ya, jadi jangan langsung main bunuh. Walaupun misalnya ternyata Brigadir Johan itu bersalah gitu ya, karena ingin bertindak asusila gitu ya kepada istri komandan itu ya. Tapi apakah perlu dibunuh kan gitu pertanyaannya kan. Sama kita juga ya. Kemarin juga win-win solution. Kalau saya mengikuti hawa nafsu, saya pengennya ngelaporin ya yang hendak membunuh saya itu, tetangga saya yang sudah mengancam-ngancam, ngambang-ngambang golok. Itu kalau mau saya laporin bisa gitu. Pasal pidana gitu ya, pengancaman ya. Gitu. Kalau saya nggak sabar saya bisa gitu, tapi kan itu tetangga saya gitu kan. Memang ada betulnya Pak RW mengatakan janganlah, apakah mesti memang bisa masuk ke ranah hukum ya, pengancaman gitu kan. Si tetangga itu mengancam pakai golok gitu ya, bisa masuk ke ranah hukum, tapi apakah perlu dimasukkan ke sel tahanan gitu. Saya berpikirnya seperti itu. Jadi walaupun tetangga tabiatnya kurang bagus gitu ya, marah-marah, dinasehati marah-marah, dikritik marah-marah, tapi apa perlu dimasukin ke sel tahanan juga terlalu berlebihan mungkin ya. Ya kecuali kalau dia sudah menyerang ya, dia sudah mau menyerang kemarin, untung ada dipisah. Dia sudah mau mencabut, dia sudah mengamang-amang mencabut golok gitu ya, sudah ngancem-ngancem, ku aing dipencit ya. Sudah mengakukan pengancaman gitu ya, malah sudah mau naik, udah satu kakinya sudah naik ke atas teras saya gitu. Nah, ku aing paehan katanya gitu. Kalau mau saya laporin kan bisa gitu, tapi saya berpikirnya ya sesuai dengan Pak RT, pikirkan bahwa kita bertetangga gitu. Siapa lagi kalau ada permasalahan itu bukan saudara yang menolong, tetangga dulu gitu. Kalau misalnya kebakaran misalnya kan, kebakaran, gempa bumi, yang menolong tuh tetangga dulu gitu. Jadi baik dengan tetangga itu lebih bagus gitu ya. Ya kita belum seberapa, kalau Nabi sampai diludahi gitu ya, dilempar kotoran tai gitu kan. Kalau kita belum seberapa, baru omongan aja gitu kan. Malah kan sahabat banyak yang dibunuh gitu ya, dipenggal kepalanya gitu. Kita belum seberapa gitu, dilempar tai kalau Nabi itu kan. Jadi kita bersabarlah ya. Jadi jadikan sabar sebagai penolongmu gitu ya. Kayak ya mungkin ada kesalahan saya juga kan gitu, sebagai introspeksi kan gitu kan. Kita sama-sama introspeksi ya, mungkin berbeda ya, setiap orang berbeda, setiap kultur mungkin tabiat dia memang keras gitu ya, karena mungkin dia juga himpitan ekonomi gitu ya. Jadi semua gara-gara mungkin himpitan ekonomi. Biasanya orang kaya itu nggak cepat marah-marah gitu kan. Saya terhimpit ekonomi biasanya ya jatuhnya ya seperti itu ya guys ya. Oke guys, ini sudah di warung Lobak, suasana hari Minggu. Warung Lobak, pasar kaget ya, karena setiap hari tidak ada pasar, jadi ada pasar. Itu destinasi wisata sendiri ya guys ya, membangkitkan perekonomian. Bagus itu, kayak Citayam pas Fashion Week itu bagus itu, jangan dilarang ya guys ya. Kayak Citayam Fashion Week itu bagus itu, jangan dilarang. Mana? Belakang. Karena di Singapura sendiri gitu ya guys, di Singapura sendiri ada jalanan dipakai untuk jualan, ada gitu, bukan yang nggak ada. Di Kampung Bugis itu jalanan disulap jadi tempat jualan. Aslinya jalanan itu Kampung Bugis itu guys ya. Pasar Kampung Bugis itu aslinya jalanan gitu, karena saya tahu dari awalnya gitu, dia adanya pasar itu ya. Nggak apa-apa, Citayam Fashion Week juga diubah, disulap, yang tadinya jalanan gitu kan. Ada banyak orang yang mengkritik karena itu tidak disiplin, karena di jalan raya dipakai untuk fashion gitu ya. Ya nggak masalah, itu destinasi wisata terbaru gitu ya.
nggak masalah gitu ya. Jadi kegunaan itu berdasarkan keinginan masyarakat, tapi mungkin perlu dikelola dengan baik, dikasih fasilitas. Di Citayam Fashion Week itu dikasih fasilitas agar tidak mengganggu pengendara juga gitu ya. Ada yang bilang katanya mengganggu pengendara, tapi kan jadi tontonan juga guys ya. Jadi harus dikasih jalan alternatif agar Fashion Week-nya tetap jalan gitu ya, Citayam Fashion Week, karena ya memang fashion orang menengah ke bawah gitu ya. Tapi ya kita juga jangan a priori bahwa menengah ke bawah jelek, enggak gitu. Punya fashion sendiri gitu, kita nggak bisa mengatakan bajunya Nora itu, nggak bisa guys ya. Nggak apa-apa gitu bajunya seperti itu, karena memang beda orang gitu. Bagi mereka nyaman dengan baju seperti itu gitu kan, misalnya kan kita jangan menjelekan gitu, itu kan adat ya. Ya seperti kita misalnya tidak boleh menjelekan suku adat lain seperti suku adat Kalimantan itu misalnya, kan nggak boleh gitu, karena adat mereka ya begitu, kita harus menghargainya gitu ya. Sama juga jangan menjelekan misalnya orang yang bercadar gitu ya guys ya. Ya kita nggak boleh menjelekan orang yang Kalimantan, suku Kalimantan dengan pakaian adat. Kemudian kita juga tidak boleh menjelekan suku Papua yang hanya pakai koteka dan lain sebagainya. Dan tapi kita juga tidak boleh menjelekan atau menuduh teroris bagi yang pakai cadar gitu ya guys ya. Nggak boleh, nggak boleh gitu kan. Biarkan orang menilai gitu. Nggak boleh melarang-larang orang pakai cadar, nggak kelihatan mukanya dan sebagainya, nggak boleh ya. Karena itu bagian dari adat dan kebudayaan, atau mungkin sudah sampai ke taraf hak asasi manusia dalam bidang keagamaan ya kan. Bagi mereka, bagi ilmu mereka, bagi makom mereka, pakai cadar bagus ya, mungkin ya nggak apa-apa gitu. Kita pun yang misalnya pakai konde gitu kan, baju terbuka, jangan menjelekan yang pakai cadar, yang pakai cadar juga jangan menjelekan yang pakai konde gitu, yang pakai salung, gelung ya gitu guys ya. Yang penting ya tidak berbuat mesum lah gitu ya, terbuka di umum gitu misalnya kan. Nah itu kan harus ada benang merahnya gitu, yang tidak boleh itu apa gitu. Yang penting sopan, tetap masih bisa layaknya pakaian gitu ya. Kemudian ya baru-baru ini kita dikenalkan dengan jagat maya dihebohkan dengan penampilan baru dari Lucinta Luna ya. Lucinta Luna dengan jakunnya dipotong lehernya ya, biar suaranya lebih halus lagi menyerupai suara seorang wanita gitu, karena dia sudah mendeklarasikan diri seorang wanita gitu ya. Dia sudah mulai operasi plastik dan lain sebagainya gitu ya. Ya. Memang kalau kita benturkan dengan agama ya pasti bilangnya agama tidak boleh merusak ciptaan Tuhan, jadi merusak originalitas yang Tuhan berikan. Tapi perlu diingat, kita pun secara langsung dan tidak langsung merubah ciptaan Tuhan, seperti misalnya tempe. Tempe jangan dikira tidak merubah ya, aslinya kan kedelai ya, dirubah jadi tempe, dikasih ragi kan, itu merubah ciptaan Tuhan. Jadi tidak langsung dimakan dalam bentuk kedelainya gitu kan, sudah dikasih ragi gitu ya. Nah makanya ada yang berpendapat tempe itu haram karena apa? Sudah dikasih ragi, sudah berbeda dari sifat aslinya gitu ya. Ada yang bilang begitu kan, gitu. Udah nggak apa-apa, itu keilmuannya seperti itu gitu kan. Ya. Nah, sekarang permasalahannya sekarang Lucinta Luna, dia merubah asli ciptaan Tuhan ya, dari mulai bentuk laki-laki menjadi wanita seutuhnya ya. Malah dia mau suara, sekarang mau beralih ke suara ya. Teknologi kedokteran membolehkannya gitu ya, tapi mungkin agama tidak membolehkannya. Untuk agama tertentu, terutama agama Islam melarangnya gitu ya. Kita harus saling menghargai ya. Penggemar Lucinta Luna juga jangan menjelekan agama Islam yang melarang orang berpenampilan layaknya
laki-laki layaknya perempuan, itu larangan, itu ada ayatnya gitu. Jadi penggemar Lucinta Luna jangan menjelekkan agama Islam. Kita pun yang orang yang beragama Islam jangan menjelekkan Lucinta Luna gitu ya. Nafsi gitu mereka, karena gini, kita harus menilai. Jadi dari satu kesalahan itu kita harus menilai 1000 kebaikan ya. Lucinta Luna ada kebaikannya gitu, bukan saya membela gitu ya. Seperti dia memberikan donasi gitu ya, memberikan sumbangan entah ke kerabatnya, saudaranya, dengan dia mendapatkan penghasilan itu kan, itu kebaikannya itu kan jangan kita nilai tidak ada gitu. Jadi jangan nilas titik rusak susu sebelanga gitu ya, padahal kebaikannya masih ada gitu kan. Misalnya dia diundang ke sana kemari kan mendapatkan uang, kemudian membantu fakir miskin, dia kadang membantu orang-orang gitu ya. Ya kita harus menilai yang kebaikannya saja, kita ambil yang baiknya, kita buang yang jeleknya kan gitu ya. Jadi gitu guys ya. Jadi karena dia sudah dewasa juga kan, sudah tahu mana yang baik dan benar, bagi dia milihnya seperti itu ya sudah gitu ya. Kita gak boleh memaksakan juga bahwa menjelek-jelekan. Yang saya lihat di komen-komen di Lucinta Luna menjelek-jelekan, kasihan juga ya gitu ya. Bukan seperti itu ya guys ya. Kalau agama itu gak boleh menjelek-jelekan, terlalu menjelek-jelekan juga gak boleh ya. Tapi terlalu mengiya-iyakan juga nggak boleh juga ya. Artinya ada normatif juga. Jadi jangan sampai semua orang pengen jadi Lucinta Luna gitu ya. Karena semua orang kemayu menjadi kemayu bisa dapat duit seenaknya, orang jadi merubah penampilan dari laki-laki menjadi perempuan ya, jangan juga ya. Karena mungkin dia sendiri terjebak ya. Terjebak dari karena pergaulan ya, karena dulu mungkin pergaulannya dengan bersama perempuan gitu. Jadi sifat dan karakter yang dibangun pun menjadi seorang perempuan gitu ya. Kita nggak bisa salahkan. Jadi dalam hal ini lingkungan juga berpengaruh gitu. Jadi kemayu tidaknya itu lingkungan juga berpengaruh dan ikut andil atau bertanggung jawab atas apa yang terjadi dengan Lucinta Luna gitu ya. Oke guys, dari Bandung saya melaporkan, kita jalan-jalan. Oke? See you Bapak. Banyak dedek. Mana robotnya nggak lihat dede mah? Mah robotnya udah pergi. Iya. Rekam di ini. Mah robotnya pergi. Terus? Ya udah gitu. Rekam aja ke belakang. Bahaya memotor. Rekap ke kita dulu. Rekap ke kita sekeluarga. Ada yang lihat? Oh, bisa dibalikin. Ini Kameranya balik. Mau jajan di supermarket Karara. jajan pororo. Di supermarket. Iya nanti pulangnya. Ma, bukan gitu, Ma. Ini. Kamera depan. Kamera depan saja. Mau jembatan. Ada jembatan. Ini kan kamera depan. Jembatan. Depan ke kita. Ini diklik ini. Nggak bisa. Jembatan. Baru mana lah? Jembatan. Kenapa bukan? Yang barusan. Jembatan lah. Jembatan. Citarum namanya itu. Yang ada di sini. Iya. Yang selalu pagi-pagi. Apanya? Ini di sini. Yang selalu pagi-pagi, tahu nggak? Apanya yang pagi-pagi? Mau dimatiin? Yang selalu pagi-pagi
Hai si Danis mana papa? Oke, kita tepuk tangannya buat Desa Ahmad. Ayo Desa Ahmad. Kesenian Sunda tuh. Sana sama kakak ya. Makan. Panjenengan senang kurang kaki kari.
merasaku begini. Perlu bertemu. Jadi tuh bisa kasih simpan langsung kemana sih? Berapa nomor? Halo guys. Kita sudah satu tempat ini tadi. Kita sudah satu tempat guys. Ke kiri. Kiri apa kanan? Kiri lah. Ya non. Kita sudah satu tempat guys. Sebetulnya ada empat tempat ya. Jadi hari Minggu ini mengunjungi pesta pernikahan ya, temannya istri saya. Jadi mau pulang ya. Sekarang satu tempat lagi guys. Jadi paling cuma 2 tempat aja kita guys. Yang 2-nya kita titipkan ke yang lain. Tadi makanannya cukup enak guys. Jadi ada jengkol. Baru kali ini ada jengkol ya. Ada jengkol. Tadi lagu yang terkenal Tiara juga ada guys. Tiara mengganggu kenangan bersama. Sama Mama Dede. Iya, sama nama Dede. Ini juga Tiara. Joget ya, Mama Dede joget ya. Terbalik. Tiara kayangan Ini kan ya tadi ya bukannya. akan kau sentuh peristiwa semalam di malam pesta engkau saksikan ajimat di topo aja. Arin bukannya. Oh di sana kita coba. Hidup tertekan jika kau merasaku begini, berlumpur tubuh bumi di penjara, terhukum hanya bertemankan sepi. Bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini? Oh Tiara, pedihnya dapatkah kau merasakan? Oh Tiara, pedihnya cintaku bukan suci ini. Tiara La Pajidora. Tiara itu apa sih? Tiara nama orang, anaknya Wak Mul. Itu Tiara, Marana. Rambutnya gimana? Rambutnya ya pakai jilbab ya. Nggak kelihatan rambutnya. Emangnya kenapa nggak kelihatan? Jadi lumayan tadi guys. Ada jengkol ya, anti mainstream ya. Jadi kayak makanan sehari-hari, ada rolade ya, ada es krim. Tapi tadi kita nggak cobain itu cuma mie. Ada mie kan? Kocok. Kocok. Udah sempet. Ada mie kocok guys. Yang paling penting itu ada mie kocok harusnya guys ya. Apa nggak nyobain? Enggak. Antri guys, antrinya. Nah itu yang mau saya soroti adalah itu tadi tempat pernikahannya itu di lapangan SMP Pasundan. Nah itu bagus guys. Jadi SMP sekarang itu jangan terus menunggu bantuan dari pemerintah. Jadi aula atau lapangan di SMP tempat upacara bisa digunakan untuk pernikahan guys. Itu guys. Jadi bisa digunakan untuk pernikahan. Jadi nanti
guru-gurunya dapat duit gitu ya, pengurus sekolahnya dapat duit, ya tukang bersihnya, tukang kebunnya, ya tukang rawat taman di sekolahan dapat duit ya. Jadi dimanfaatkan ya guys ya. Jadi tadi sekolah SMP itu dipakai untuk pernikahan, ya lumayan kan untuk sewa misalnya kan, sekali pernikahan 15 juta atau 10 juta disewakan gitu kan. Lumayan kan untuk nambah-nambah penghasilan dari sekolahan tersebut. Jadi kalau setiap minggu, taruhlah setiap minggu disewakan gitu kan, sebesar 10 juta atau 5 juta sesuai kondisi ya. Kalau kondisinya bagus ya bisa ambil duit yang banyak gitu ya. Jadi memanfaatkan ya. Nah, daripada SMP terus meminta bantuan pemerintah misalnya untuk gedungnya gitu, untuk fasilitas gedung gitu kan, bisa digunakan gedungnya itu. Jadi ini SMP Pasundan ya guys, yang di asal sekolah itu bagus gitu ya, kreatif. Jadi pihak sekolahnya kreatif, disewakan ke acara pernikahan ya. Itu tidak menyalahi guys, tidak menyalahi fungsinya sebagai tempat pendidikan, tidak. Malah anak SMP-nya itu disuruh nari jaipongan ya, nari jaipongan atau mengisi itu bagus. Jadi anak SMP-nya itu disuruh nari ya, nari tari jaipongan, jadi mengisi ekstrakurikuler juga ya untuk di bidang kesenian gitu guys. Ya kalau bisa ada pagelaran atraksi apa ya lebih bagus lagi guys. Jadi selain memanfaatkan lapangan yang ada di sekolahan, jadi dipakai untuk disewakan untuk pesta pernikahan gitu guys ya. Oke, see you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jalan lagi ke tempat pernikahan berikutnya ya. Kita ada pernikahan lagi, Ade. Ada pernikahan lagi itu, nanti kita makan lagi tadi. Tadi makanannya lumayan enak ya. Dagingnya ada 3 macam ya. Ada udang, kemudian ada daging, ada rolet ya. Daging, jadi itu bagus ya. Jadi tidak perhitungan ya. Yang punya hajat tidak perhitungan, dagingnya cukup ya. Cukup ya. Oke guys. Alhamdulillah kita sudah jalan-jalan ya. Mau pulang kita sekarang guys. Udah kenyang kita. Kondangan ya. Ada 2 tempat yang sudah kita. Harusnya 4 tempat, tapi berhubung jauh-jauh ya, jadi kita 2 tempat saja guys ya. Ya semoga yang menikah menjadi sakinah mawaddah. Pernikahan itu dengan cinta kasih ya. Tapi ingat pernikahan Gambarnya ya bukan bilangin saling nanti memiliki. kata mama sini Ya, seorang anak milik ibunya ya, dan orang tuanya ya, bapaknya ya. Tidak bisa kita saling memiliki. Jadi itu hanya titipan ya. Suami istri hanya titip. Jadi makanya suka ada perceraian ya. Karena mungkin dititipinya cuma sampai segitu. Jadi bisa dititipi sampai maut menjemput, bisa juga dititipi cuma sebentar saja. Seperti Anda menitipkan anak di panti asuhan atau ke anak ke babysitter ya. Rumah tangga juga dititipinya seperti itu ya. Ada yang dititipi lama, ada yang dititipi sebentar gitu ya. Bawangin ya.
Selamat menempuh hidup baru bagi yang menikah hari ini. Ya, hari Minggu. Tanggal berapa ini? Tanggal berapa, Ma? 24 Juli ya. 24 Juli. 24 Juli 2022 ya. Semoga sakinah mawaddah warohmah. Banyak sekali yang menikah hari ini, guys. Alhamdulillah pandemi sudah lewat. Jadi protokol kesehatan walaupun tetap masih dijaga tapi sudah lumayan dikendurkan. Tetap jaga kesehatan, guys. Ya. Silakan bangun kembali perekonomian ya. Ya sudah bisa melaksanakan kegiatan pernikahan secara umum dan disertai dengan hiburan-hiburan dan lain sebagainya, guys. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kau merasaku begini, melupur tubuh saya bumi di penjara, hanya bertemankan sepi. Harga cintaku yang suci ini, oh tiara dia rasakan, oh tiara pedihnya cintaku pur dan suci ini yang Wah, ini apa, Ma? Oh, gambar tinggi. Gambar tinggi. Peter Pan, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely.